Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan topik ini, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Naufal Afif Al-Faruq, tinggal di Demak, Jawa Tengah. Saya berada di Universitas ISI Yogyakarta. Saya memiliki hobi menggambar, bermain game, dan juga mendengarkan musik. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang diri ideal dengan subtema wujud profesi saya di masa depan. Sebelum saya melanjutkan, mohon maaf jika terlihat sangat kaku, karena ini adalah saya jarang sekali berbicara di depan kamera seperti ini. Oke, saya akan lanjutkan. Gambaran akan profesi ideal salah satu dari anggota kelompok Anda di masa mendatang. Sebelumnya saya ingin memberitahu satu hal tentang profesi yang sangat saya inginkan di masa depan. Dua profesi, yaitu animator. Jadi saya sangat tertarik dengan kartun, anime, dan semacamnya. Makanya itu saya tertarik menjadi animator. Terus kedua, mangaka atau komikus atau comic maker. Karena ya sambil menyalurkan hobi menggambar saya lah ya. Oke. Di sini profesi yang ngapain? Berarti jika animator yang ngapain? Jadi animatornya itu animator yang menyalurkan Jadi animator yang saya inginkan itu saya menuangkan ide-ide saya ke dalam sebuah gambar, kemudian menggerakkannya secara bebas sehingga ide-ide saya itu menjadi lebih jelas dan dapat membagikannya kepada orang-orang sehingga saya bisa berbagi ide dengan orang lain. Terus untuk mangaka ya hampir sama, cuman lebih ke individual. Kalau mangaka itu ke komikus, saya ingin lebih individual di dalamnya. Oke. Kerjaannya apa? Untuk kerjaannya animator, saya itu tertarik dengan desain karakter. Itu salah satu yang saya tertarik. Desain karakter. Jadi saya itu sering sekali kayak yang ngarang-ngarang desain buat karakter cerita saya. Oh ya, di sini saya juga nggak sangat sering sih, cukup sering untuk menuliskan cerita-cerita yang berada di imajinasi saya. Oleh karena itu, saya sangat ingin jadi animator atau mangaka. Oke, kalau untuk mangaka kerjaannya apa? Jadi ya menggambar komik. Jadi cerita apa yang saya ingin sampaikan, di situ saya menuangkannya ke dalam sebuah komik bergambar, tentu saja ya. Bagaimana mereka bekerja? Ini kalau tim ya berarti. Bagaimana mereka bekerja berarti saya ingin kita berbagi ilmu. Jadi berbagi pengalaman. Saya ingin berbagi pengalaman dengan yang lainnya. Jadi jika salah satu ada kesulitan, kita bisa saling membantu. Tetapi kita tetap fokus pada yang namanya satu target kemampuan. Jadi ya bukan maksud satu target kemampuan, tapi saya ingin tiap orang memiliki kemampuannya masing-masing. Cuman selain itu mereka juga memiliki kemampuan yang lain meskipun tidak menonjol. Sehingga kita seperti yang tadi saya bilang, kita bisa saling membantu jika ada yang kesulitan. Baik
baik dalam desain karakter atau menganimasikan, atau yang tadi saya bilang untuk cerita. Kalau misalnya ada kesulitan, kita bisa saling membantu. Bagaimana prospek kerjanya? Untuk prospek kerjanya itu yang harus dilakukan pertama adalah mencari rekan kerja yang tepat. Kenapa? Karena kalau misalnya rekan kerja kita tidak tepat, yang ada kita akan merasa malas. Karena jika rekan kerja kita tepat, kita itu merasa nyaman gitu loh. Melihat berbagai tugas atau yang lainnya. Terus seperti yang selanjutnya itu komunikasi yang baik. Melakukan komunikasi yang baik. Kenapa? Karena dari rekan kerja itu harus ada komunikasi. Karena kalau tidak, nanti saling bertabrakan antara ide satu dengan ide yang lain. Jadi jika mereka ingin begini, tapi yang satu nggak mau begini, atau yang lain menolak semuanya, jadi itu ntar yang ada malah mengacaukan kerja, prospek kerja kita akan hancur. Terus membangun sebuah hubungan yang personal. Dengan maksud di situ itu hubungan personal itu bagaimana kita berhubungan dengan konsumen. Jadi kita menanyakan ide atau ya kayak survei gitu. Survei misalnya yang satu suka apa, yang lain suka apa, dan yang gimana-gimana, nanti kita akan gabungkan sehingga membentuk sebuah ide yang dapat mempermudah pekerjaan kita. Ya bukan memudahkan, membantu hasil lah. Ntar bagaimana dan bagaimananya itu tergantung dengan survei. Bukan ide pribadi. Ya ide pribadi masuk, tapi nanti disandingkan dengan survei tadi. Dengan siapa mereka bekerja. Untuk siapa-siapanya seperti yang tadi, bisa teman. Karena teman kita itu pertama, kita saling mengenal, sehingga kita tahu dia buruknya di mana, baiknya di mana, dan bagaimana. Terus kita bisa melakukan mencari rekan kerja yang tepat seperti yang prospek tadi. Kita bisa mengumpulkan orang-orang dulu untuk diseleksi. Misalnya yang satu jagonya di sini di desain karakter atau penganimasian atau sketsa atau coloring, itu ntar kita pikirin bareng-bareng sehingga kita bisa membentuk rekan kerja yang baik. Siapapun orangnya sebenarnya tidak masalah selama saling membantu dan memiliki kemampuannya masing-masing. Apa pra dan pasca pekerjaan tersebut? Untuk pra pekerjaan, yaitu kita harus membangun sifat disiplin, tentu saja. Karena kalau kita nggak disiplin, kita bahkan nggak bisa menggapai pekerjaan tersebut. Terus optimis itu dengan maksud kita bisa yakin kalau itu benar, apa yang kita lakukan itu adalah yang kita suka. Terus kita yakin kalau kita bisa dan berharap tidak ada halangan gitu. Kalau untuk pasca kerja itu di saat kita kerjanya yaitu harus giat dan tekun itu. Jadi kita harus giat dalam pekerjaan tersebut. Jangan menunda-nunda pekerjaan tersebut. Kita harus yakin dan
membuat itu tidak ada halangan bagaimanapun caranya, bekerja sama dengan yang lain, terus membangun komunikasi, membangun link dengan yang lain agar memudahkan kita untuk maju. Untuk contoh prosesnya itu, kalau animasi kita contoh prosesnya itu penganimasian itu diperlukan ya untuk animasi sih, karena tanpa penganimasian namanya bukan animasi kan ya. Terus misalnya contoh yang lain deh, desain karakter. Contoh prosesnya itu kita mengumpulkan ide masing-masing teman kerja. Misalnya yang satu dia suka fantasi, terus yang satu suka modern, ntar digabungkan bagaimana karakter fantasi itu menjadi satu dengan yang modern, seperti itulah. Dan juga itu bisa dijadikan oleh penceritaan juga, ide cerita. Prosesnya juga sama, kita bisa mengumpulkan ide dan sebagainya. Untuk mangaka itu contoh prosesnya ya menggambar, mewarnai, coloring, shading, terus apa lagi itu? Ya publikasi dan sebagainya lah ya. Untuk hasil profesi animator tentu saja animasi bisa edukasi atau film, banyak sih ya. Itu kalau mangaka ya komik-komik, apalagi ya bisa komik singkat, komik panjang, terus komik series dan sebagainya. Oke, dalam mencapai profesi ideal, langkah apa yang perlu disiapkan? Langkah-langkah yang perlu disiapkan dalam mencapai profesi ideal, kita harus tekun menggambar, itu pasti. Terus kita harus membangun relasi dengan orang-orang agar kita menemukan teman kerja yang baik dan mengumpulkannya jadi satu, menjadi tim. Terus menulis ide-ide kita dalam satu catatan begitu, sehingga nantinya kalau misalnya diperlukan kita bisa membaca ulang agar menjadi satu, menjadi satu, dan memudahkan kita untuk mencari cerita. Untuk mangaka ya hampir sama sih, menggambar, mencari rekan kalau misalnya memang perlu tim, terus yakin pada diri sendiri kalau kita bisa, dan selalu beribadah dan berdoa. Bagaimana melakukannya dalam mencapai profesi ideal? Bagaimana melakukannya tergantung dengan rekan tim kita sih. Kita bisa membagi pekerjaan atau tugas-tugas kepada tim rekan kerja kita supaya lebih memudahkan kita untuk menggapai hasil, sehingga tidak terlalu pusing-pusing memikirkan yang lainnya, jadi bisa langsung satu selesai semua, dan tinggal mengumpulkan dan menjadikannya hasil yang ideal, baik, memuaskan bagi kita dan kelompok kita, tim kita. Terus selanjutnya, butuh waktu berapa lama itu tergantung rekan dan tempatnya sih. Rekan, tempat, dan juga fasilitas.
ya kurang lebih butuh waktu 1 atau 2 tahun, itu maksimal 3 tahun lah ya. Karena kalau itu udah mungkin udah mohon maaf bubar kali ya. Bahkan kalau bisa itu kurang dari setahun. Kenapa? Karena semakin cepat itu semakin baik. Kita bisa menjalankan lebih cepat dan hasilnya itu kalau misalnya profesi ideal tuh harus cepat-cepat tanggap sehingga kita bisa langsung menuju proses akhir tanpa ada kendala sih. Seperti itu. Tapi dalam proses kerja, kendala itu adalah yang wajar. Tergantung bagaimana itu membuat kita berpikiran, menyatukan tim kita. Bagaimana cara kita menyelesaikan kendala tersebut? Itu. Lingkungan bagaimana yang menunjang? Lingkungannya itu tergantung. Lingkungan kerja yang bagaimana? Misalnya ya, kita membuat sebuah apartemen. Kita bisa membeli sebuah apartemen atau mansion untuk tim-tim kita. Jadi ntar kita bisa tinggal bersama di sana dan sehingga kita saat mengerjakan tugas-tugas atau bagian-bagian kita dapat diselesaikan dengan mudah tanpa ada ragu. Jadi misalnya ada ragu, teman kita bisa membantu. Terus lingkungan yang lainnya itu kita harus mengecek arus. Maksudnya gimana? Arus itu maksudnya kita harus mengecek apakah yang ini itu bakal laris, yang ini bakal enggak. Itu kita harus mengecek. Jadi kayak misalnya lingkungan ini itu tidak pada suka ini, ya nggak tahu sih, masih bingung lingkungan bagaimana yang menunjang. Intinya seperti yang tadi, lingkungan itu lingkungan yang saling mendukung satu sama lain lah. Jadi kita memikirkannya bersama-sama. Untuk relasi atau link yang mendukung, relasinya itu ya teman, terus bisa dari fakultas masing-masing. Kalau saya fakultas kan saya diisi, jadi kita bisa memanfaatkan itu. Jadi apa saja sih yang pernah kerjasama dengan isi, terus kita relasikan, kita misalnya coba untuk bekerja sama dengan mereka juga. Terus ya banyak sih. Terus berdasarkan pendidikan juga ya, kita bisa mengumpulkannya berdasarkan pendidikan, itu relasi. Berdasarkan pendidikan maksudnya kita ngapain ya? Relasi pendidikan. Ya, pendidikan. Pendidikannya ngapain? Relasi link. Kalau ya itu teman sama pendidikan. Tadi, udah isi tadi ya. Oke. Sekian dari pembahasan saya. Itulah pekerjaan yang saya inginkan dan bagaimana cara mencapai profesi yang ideal. Sebelumnya mohon maaf karena banyak kata-kata yang nggak jelas, ngelantur dan semacamnya, karena ya saya hanya mengucapkan apa adanya.
Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau yang menyakitkan atau apapun itu, kata-kata yang tidak berkenan di hati. Saya Naufal Afif Alfaruq undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.